kita rekam dulu. Tayyib. Nah, Bismillah. Eh, yang kita hormati Ustadz Deddy Suheri sebagai pemateri kita hari ini, dan juga bagian dakwah ya, baik Ustadz Miswal, Ustadz Fadil, dan juga Ustadz Zaki ya, tiga orang pembimbing dai ya. Dan juga yang tentunya kita hormati juga kawan-kawan kita dai di lapangan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan antum semua yang tidak bisa kita sebut namanya satu persatu. Dan alhamdulillah hari ini sebagaimana yang kita jadwalkan, hari ini pelatihan kita ya tentang prinsip ya, prinsip uh, bagaimana mengajarkan prinsip-prinsip agama kepada anak seperti itu. Sebagaimana kita ketahui juga di antara kegiatan dai adalah taklimul atfal ya, Ustaz Aswal ya, ya mengajari anak-anak. Jadi, Anda rasa tema ini sangat relevan terhadap eh, pengembangan kinerja dai-dai Yayasan Abdussalam Al-Khairiyah. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya tidak panjang-panjang mukadimah, Ustaz. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Al-Ustaz atau Buya kita, Ustaz Edi Suheri. Kepada Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Suara antum masih mute itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Supaya dapat juga kabar dari wajah-wajah antum semua, kayaknya bagus ditampilkan aja wajahnya biar saya bisa lihat itu senyumnya, kabarnya gimana gitu ya. Masya Allah, ini Fadil ya, ini Zaki, Masya Allah kan, nampak kita Ustaz Rizwan, dan ini udah lama juga nggak jumpa kan. Apalagi itu Fahmi, mana Fahmi? Senang juga hati awak bisa nengok wajah antum ya. Baik. Untuk materinya ini Ustadz Hasan Hamzah itu sudah kirim ke antum materinya. Baik, saya. Mungkin bisa di-share juga ke teman-teman, mungkin sebagai tambahan informasi yang bisa dibaca kembali ya setelah kegiatan diskusi kita. Baik. Teman-teman yang saya hormati, saya cintai, saya berterima kasih dan senang bisa bertemu dengan antum di dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa berdiskusi banyak hal tentang materi, dan kemudian mungkin kita juga bisa berbagi pengalaman dalam hal pengelolaan kegiatan-kegiatan dakwah yang antum lakukan di daerah. Saya waktu masih mahasiswa dulu ya, di tahun 87 ya, udah lahir ya, 87 ya, belum lahir ya. Saya sempat 2 tahun itu ditugaskan di Tanah Karo itu. Di beberapa daerah seperti di Beganding, kemudian Nari Gunung 1, Nari Gunung 2,
Tiga Pancur, Simpang Kanan, dan lain sebagainya. Terakhir aktivitas dakwah saya yang sifatnya ke daerah, selain dulu pernah juga di eh, Sidikalang atau di Pak Barat. Saya juga pernah 2 tahun itu mengelola dakwah di Nias, persis eh, pasca tsunami ya tahun 2005. Jadi tsunami itu tanggal 26 Desember 2004. Saya ketika itu sebagai relawan ya, sebagai relawan eh, saya diangkat ketua Kompak ketika itu, Komite Penanggulangan Krisis Sumatera Utara. Maka mulai dari situ aktivitas saya memastikan recovery ya, bantuan dan recovery di beberapa daerah yang terdampak tsunami ketika itu, selain Melabuh, kemudian Banda Aceh. Saya juga ketika itu di Nias selama 2 tahun ya, 2005 sampai 2007, dan ketika gempa Nias saya di sana. Jadi waktu itu saat Sofyan itu saya bawa ke Nias itu, saat Mujahid, Zamzami, kemudian siapa lagi ya, ada 4 orang itu dari As-Sunnah yang saya bawa ketika itu mereka masih mahasiswa. Teman-teman, salah satu memang aktivitas yang kita lakukan di wilayah-wilayah dakwah itu, selain secara umum memberikan dakwah pengajaran agama kepada masyarakat, salah satu bentuk kegiatan yang lain itu adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak. Apakah pendidikan yang sifatnya mengajarkan keilmuan, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu agama dasar, kemudian juga pembelajaran tahsin Al-Quran dan lain sebagainya. Itu kita lakukan ya, sebagai bahagian daripada program dai di lapangan. Memang teman-teman, ada suka duka yang kita dapatkan di dalam pengelolaan dakwah di daerah-daerah itu. Salah satunya adalah bisa jadi penolakan atau keadaan di mana kita kurang terterima di masyarakat, ya, dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasannya mungkin mereka memandang kita ini bukan anak daerah, ya. Seperti yang pengalaman saya dulu, karena kita bukan anak daerah, lantas mereka berpikir, ini pertemuannya cuma 1 bulan, cuma 2 bulan, 3 bulan, atau cuma setahun, sifatnya temporer lah. Walaupun tidak bermakna bahwa ini menjadi sifat atau sikap rata-rata masyarakat. Karena ada juga masyarakat yang karena sifat hanifnya, keikhlasannya, akhlaknya, dia menerima kita. Karena dia juga butuh pada pendidikan agama. Nah, terkait dengan pendidikan anak, tadi disampaikan oleh Ustaz Hasan Hamzah, bahwa salah satu kegiatan dai di lapangan itu adalah pembinaan anak-anak, pembinaan agama, kemudian baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sistematika diskusi kita pada pagi hari ini, antum bisa lihat di materi yang sudah saya kirimkan ke Ustaz Hasan Hamzah. Mungkin bisa dilihat, dan kita akan mulai secara sistematik berdiskusi menyampaikan materi ini. Izin, Ustaz, Kita kayaknya ya belum terkirim ya. belum terkirim. Ya. Oh iya ya, belum aktif rupanya wifi-nya. Ya. Ada.
Udah, Zat? Udah, Ustaz. Udah, alhamdulillah. Baik. Teman-teman, ketika kita bicara secara umum tentang tarbiyatul aulad, banyak mungkin kitab-kitab yang pernah kita baca tentang bagaimana manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan anak ini. Salah satu yang saya rekomendasikan untuk antum, kitab yang mungkin bisa antum baca itu terkait dengan manhaj tarbiyah an-nabawiyah litifl. Itu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nur Abdul Hafidh Suwaidi. Ada juga kitab yang sebelum ini ditulis oleh Dr. Nasi Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ini adalah dua kitab yang sangat bagus yang terkait dengan bagaimana metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pendidikan anak. Nah, di dalam penjelasan kedua kitab ini, saya di sini hanya menyebut satu saja. Diungkapkan bahwa pendidikan anak itu dimulai dari seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk dijadikan istrinya atau untuk menjadi calon ibu bagi anak-anak mereka. Ya. Kenapa? Kita juga bisa melihat di dalam hadis Nabi terkait di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki karena 4, ya, karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Nah, yang dipilih, yang menjadi prioritas pilihan itu tentulah sebagaimana yang kita ketahui itu jatuh, ya, pada pilihan agama seorang wanita. Kenapa? Aspek kesolehan itu menjadi prioritas pilihan seorang laki-laki dalam memilih seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istrinya. Karena istri, karena perempuan itu, yang pertama, dia bakal menjadi istri yang mendampingi suaminya, dan yang kedua, dia bakal menjadi ibu yang hadir di rumah tangganya, mendampingi anak-anaknya tumbuh dan berkembang. Jadi bayangkan kalau seandainya seorang ibu yang hadir 24 jam atau durasinya lebih besar dibandingkan dengan suaminya, tapi dia punya akhlak yang jelek, ya, maka dia akan menjadi contoh. Maka sebagaimana yang pernah kita baca di dalam penjelasan para ulama tentang ummahat, ya, para ibunya imam-imam, para ulama yang kita kenal sebagai imam madhab, bagaimana ibu-ibu mereka mendampingi mereka besar, mendampingi pembelajaran mereka, ya, sehingga kita ketahui di dalam sejarah itu sebagaimana Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad itu tumbuh berkembang itu di tangan ibu-ibu mereka. Ya. Ada di antara mereka ayahnya yang sudah meninggal sejak kecil, ada yang seperti Imam Malik ditinggalkan oleh ayahnya selama 25 tahun lamanya. Kemudian ayahnya kembali setelah Imam Malik menjadi besar dan menjadi ulama Darul Hijrah di Masjid Nabawi ketika itu. Nah, namun kemudian kita tidak memandang bahwa aspek kesolehan ayah dan ibu itu menjadi faktor determinan dalam keberhasilan pendidikan seorang anak. Faktor determinan itu maksudnya kita tidak memandang bahwa faktor genetik itu menjadi faktor utama
atau menjadi faktor satu-satunya pembentuk tumbuh kembang dan pembentuk karakter seorang anak. Ya. Walaupun kita bisa melihat memang banyak sekali catatan-catatan sejarah yang menunjukkan kepada kita bahwa suami istri yang saleh itu akan menjadi anak-anak yang saleh. Tapi juga ada catatan sejarah seorang ulama yang melahirkan anak tidak sebagaimana yang diharapkannya. Kita bisa ambil contoh umpamanya, betapa faktor genetik itu memberikan pengaruh pada pembentukan tumbuh kembang anak di dalam sebuah keluarga. Pada masa, saya cerita sedikit tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika dia menjadi khalifah, ada sebuah kebiasaan Umar yang selalu berkeliling melihat keadaan rakyatnya. Sampai satu malam, untuk menghilangkan rasa letihnya, dia bersandar di sebuah dinding rumah milik seorang perempuan penjual susu. Dari dalam rumah, secara tidak sengaja Umar mendengar sebuah perbincangan. Dialog antara ibunya, perempuan penjual susu, dengan seorang anaknya yang perempuan. Kata ibunya, anakku katanya, saat ini banyak sekali permintaan susu kepada kita. Tetapi susu yang kita punya itu tidak cukup memenuhi permintaan orang-orang yang ingin membeli. Bagaimana kalau seandainya susu ini kita campur dengan air? Anak perempuannya mengatakan, wahai ibu, ini curang namanya. Ya, ini curang namanya. Bagaimana kalau seandainya Umar tahu apa yang kita bincangkan di sini? Kata si ibu, wahai anakku, katanya, tidak ada Umar di sini. Sehingga dia ingin mengatakan bahwa tidak mengapa kita melakukan ini karena Umar tidak tahu. Maka si anak mengatakan, memang di sini tidak ada Umar, tetapi di manakah Tuhan Umar? Setelah perbincangan ini, Umar pulang. Sampai di rumah, dia lihat anaknya sudah tidur. Besok pagi dia bangunkan dan dia ceritakan tentang dialog yang dia dengar dari seorang perempuan penjual susu dengan anak perempuannya. Maka ketika itu Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menikah dengan anak perempuan penjual susu itu? Tidak ada satu orang pun yang menjawab, sampai Umar mengatakan, kalau begitu, kalau tidak ada yang mau di antara kalian, maka aku yang akan menikahinya. Sampai ketika itu Hashim mengatakan, wahai ayahku, aku yang akan menikah kepada anak perempuan penjual susu itu. Akhirnya menikahlah mereka. Singkat cerita, mereka menikah. Dari hasil pernikahan, Hashim dengan anak perempuan penjual susu ini, lahirlah seorang anak yang kemudian dikenal dengan nama Ummu Asim atau Laila namanya. Ya, Ummu Asim atau Laila. Kemudian Laila setelah masa dewasanya, dia dilamar oleh seorang pangeran dari dinasti Umayyah yang bernama Abdul Aziz. Dari hasil pernikahan Abdul Aziz dengan Laila inilah lahir seorang anak yang bernama Umar, yang kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz, yang sempat memerintah pada masa dinasti Umayyah selama 2 tahun lamanya. Kita mengenal siapa Umar bin Abdul Aziz yang diberi gelar sebagai Al-Faruq Tsani. Nah, para ulama mengatakan bahwa kelahiran di dalam diri Umar bin Abdul Aziz itu ada darah Umar bin Khattab, kakeknya. Jadi dia terlahir dari orang-orang yang saleh, terlahir dari orang-orang yang menjaga agama mereka. Ini menunjukkan satu bukti bahwa faktor genetik itu memberikan pengaruh pada pembentukan tumbuh kembang atau kepribadian atau karakter seorang anak. Nanti kita lihat, ya. Namun demikian, hadis Nabi SAW itu menyebutkan kepada kita, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya
sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, teman-teman, saya ingin mengatakan dari penjelasan ini, selain faktor genetik, ya, sesungguhnya banyak faktor-faktor lain sebagai faktor yang berkontribusi dalam pembentukan karakter seorang anak, yang berkontribusi di dalam tumbuh kembang seorang anak dalam sebuah keluarga, seperti faktor nutrisi, lingkungan rumah, kemudian stimulasi mental, kesehatan fisik, pola asuh di rumah tangga, interaksi sosial, media dan teknologi, faktor ekonomi, kesehatan mental orang tua, kultur dan budaya, serta paparan lingkungan, serta pendidikan sekolah. Ini semua, teman-teman, ya, berkontribusi pada pembentukan tumbuh kembang. Ini semua berkontribusi pada pembentukan ragam kecenderungan dan keberagamaan anak tersebut. Ya, saya mengistilahkan dengan istilah keberagamaan. Baik, teman-teman, saya ingin juga mengembangkan materi ini dengan sebuah pendekatan psikologi, ya. Dan nanti kita akan sampai pada pendekatan dakwah di akhir tulisan ini. Teman-teman, di dalam psikologi perkembangan ada yang disebut dengan tumbuh kembang. Teman-teman yang berasal dari pendidikan mungkin pernah belajar psikologi perkembangan. Kalau mata kuliahnya namanya psikologi perkembangan peserta didik namanya, atau psikologi perkembangan. Kalau untuk guru-guru biasanya namanya psikologi perkembangan peserta didik. Ada yang dikenal dengan teori tumbuh kembang. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan secara sederhana istilah tumbuh, ya, istilah tumbuh itu terkait dengan pertumbuhan fisik. Ya. Istilah kembang itu dinisbahkan atau dipersepsikan, dipahami sebagai bentuk perubahan pada fungsi-fungsi psikologis. Ya, saya kasih contoh gini. Kita sering umpamanya mungkin dalam keadaan marah atau emosi, kita katakan kepada seseorang, badan kau aja yang besar tapi otak kau kecil. Ya, badan kau aja yang besar tapi tingkah lakumu seperti anak-anak. Nah, kata-kata badanmu saja yang besar itu terkait dengan bahasa tumbuh. Ya, terkait dengan bahasa tumbuh, terkait dengan hal-hal yang sifatnya fisikal. Jadi kata-kata tumbuh itu kaitan dengan fisik. Otakmu aja yang kecil, atau tingkahmu itu seperti anak-anak. Nah, kata ini itu terkait dengan perkembangan fungsi-fungsi psikologis yang kita sebut dengan kembang, tumbuh kembang. Tumbuh kaitannya dengan pertumbuhan fisik, perkembangan itu terkait dengan perubahan pada kematangan fungsi-fungsi psikologis, fungsi-fungsi kognitif, fungsi-fungsi emosi, dan lain sebagainya. Nah, tumbuh kembang itu biasanya, teman-teman, itu berlangsung ya dalam kehidupan manusia. Tapi kita juga nanti akan melihat ada tumbuh kembang yang tidak normal, ya. Tumbuh kembang yang tidak normal itu biasanya bisa kita lihat, ya, terutama pada anak-anak yang mengalami keterbatasan mental umpamanya. Jadi fisiknya tumbuh normal, ya, fisiknya tumbuh normal, tapi ini anak mengalami gangguan mental, ya, disorder. Itu contohnya. Nah, karakteristik tumbuh kembang anak dalam psikologi perkembangan itu memiliki beberapa sifat, ya. Yang pertama bersifat holistik. Itu artinya bahwa tumbuh kembang itu melibatkan aspek fisik,
kognitif. Jadi ketika seorang anak itu tumbuh berkembang, ya, pertumbuhan dan perkembangannya bersifat holistik, meliputi semua aspek, baik aspek fisik, kognitif, emosional, perubahan pada interaksi sosial, perkembangan pada moral, kemudian juga perkembangan pada aspek keagamaan. Nah, semua aspek ini saling memberikan pengaruh. Coba kita gambarkan ya bahwa seorang yang punya fisik yang kuat itu akan memberikan pengaruh psikologis pada dirinya. Orang yang punya fisik kuat secara psikologis dia lebih percaya diri. Orang yang punya fisik cantik, ganteng biasanya akan membangun citra diri sebagai seorang yang confident, ya, sebagai seorang yang percaya diri. Itu contohnya. Bahwa semua aspek ini saling memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, berproses dan bertahap. Perubahan terjadi secara bertahap mengikuti pola tertentu yang dapat diprediksi. Makanya kalau dalam ilmu psikologi itu ada tercatat berdasarkan hasil yang diamati dan hasil penelitian, anak bayi hingga umur 2 tahun dia punya kemampuan apa? Anak 3 tahun sampai 7 tahun dia punya kemampuan apa? Bukan hanya kemampuan fisik, tapi juga para psikolog, para ilmuwan itu mengetahui apa yang menjadi kecenderungan emosi, kemampuan sosial seperti apa yang telah tumbuh dan berkembang dalam kepribadian anak-anak yang berumur seperti itu. Nanti kita lihat di bawah itu. Namun demikian teman-teman, bahwa tumbuh kembang itu bersifat individual. Ya. Tumbuh kembang itu bersifat individual. Artinya bahwa setiap anak itu memiliki pola tumbuh kembang yang unik. Meskipun ada kesamaan pada tahapan-tahapan yang sifatnya umum. Ya, secara umum tumbuh kembang itu bisa diamati dan berlaku untuk semua manusia. Itu maka disebut sifatnya individual, artinya ada orang-orang yang memang tidak mengalami tumbuh kembang yang normal. Ya, ada anak-anak yang tidak mengikuti pertumbuhan yang normal, tumbuh kembang tidak normal, ada mengalami gangguan. Ya, seperti anak-anak gangguan mental umpamanya, anak-anak yang mengalami gangguan fisik, kelumpuhan sejak bayi, dari segi fisiknya ada jantung bocor, mata buta, maka disebutlah bahwa karakteristik tumbuh kembang itu sifat individual. Kemudian, tumbuh kembang itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa selain faktor genetik, ya, lingkungan keluarga, pendidikan, budaya, itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, teman-teman yang saya hormati, kita lihat di bawah, ya. Ini adalah sebuah gambaran di halaman 4, perkembangan yang sifatnya kompleks. Nah, pola perkembangan itu bersifat kompleks. Sebagai hasil dari proses biologis, kognitif, dan sosial, emosional, moral, spiritual. Itu bisa kita lihat gambarnya. Ada yang warna biru, ada yang warna hijau, ada yang warna oranye. Nah, proses biologis itu berhubungan dengan perubahan yang terjadi pada fisik individu. Seperti gen, pertambahan tinggi, berat, ya, kemudian hormon, dan perkembangan otak. Kemudian proses kognitif itu menunjukkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek-aspek berpikir, kemudian pada aspek-aspek kebahasaan, intelijensia, ya, kalau kata kita kecerdasan, kepintaran, itu proses kognitif. Kemudian ada yang disebut dengan proses sosial, emosional, moral, keagamaan. Nah, ini
sesuatu yang berhubungan dengan perubahan pada hubungan antar individu dengan individu lainnya, kemudian kepribadian, emosi, maupun peran sosial dan keagamaan. Teman-teman, saya ingin membawa antum semua ya untuk melihat seberapa besar faktor genetik itu mempengaruhi tumbuh kembang atau karakter seorang anak. Ya. Artinya semua aspek yang kita bicarakan seperti aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan keagamaan, ya, itu dipengaruhi oleh dua hal. Dipengaruhi oleh faktor genetik dan pengaruh lingkungan. Tapi saya ingin membawa antum semua untuk melihat hal-hal yang sangat menarik. Ya, kita kasih contoh umpamanya di sini nomor 1 pada aspek fisik. Nah, ternyata pengaruh genetik pada aspek fisik ini yang paling besar. Itu mencapai 70-90%. Jadi kalau dikatakan begini, ini saya ganteng kayak gini, ini genetik ayah saya. Ya. Hidungnya ya kayak gini lah ya, agak mancung besar sedikit. Ini ayah saya gitu. Bahu yang agak lebar sedikit itu ayah saya. Ya, ayah saya itu tentara. Ya, dia pernah bertugas di angkatan laut, ya, marinir. Bertugas dulu pernah di Kepulauan Riau, kemudian mutasi ke Sabang, Banda Aceh, terakhir pensiun di Langsa. Nah, jadi pengaruh genetik pada aspek fisik ini termasuk yang paling besar, 70-90%. Nah, faktor genetik itulah yang terlihat, ya, yang terlihat pada aspek fisik. Seperti apa? Seperti tinggi badan. Ini saya tinggi ayah saya ini. Ya, berat badan, warna kulit, ya, kemudian warna mata, bentuk tubuh, struktur wajah. Ini wajah ayah saya. Nah, kemudian genetik juga mempengaruhi risiko penyakit tertentu seperti diabetes. Maka orang sering mengatakan bahwa diabetes itu penyakit turunan gitu. Ya, hipertensi itu penyakit turunan. Ada lagi apa? Asma. Apalagi yang sensitif itu apa namanya? Alergi. Ya, atau Down syndrome, homofilia. Ini adalah lahir yang paling besar disebabkan oleh faktor genetik karena dia mencapai 70-90%. Nah, selebihnya aspek fisik itu dipengaruhi oleh nutrisi, oleh faktor lingkungan. Ya. Faktor nutrisi artinya kalau ada orang dia kok ayahnya tinggi ya, tapi dia kok pendek gitu. Oh, kayaknya ini faktor nutrisi, ini kurang gizi orangnya. Ayahnya ganteng tapi anaknya kok busung lapar gitu. Itu bisa dipahami ya, sebagai pengaruh lingkungan. Dia kurang nutrisi, kesehatan yang tidak dijaga. Ayahnya pendek, tapi kok dia tinggi ya? Oh, karena dia rajin olahraga. Itu yang disebut dengan pengaruh lingkungan. Ya. Ayahnya cantik, ayahnya ganteng, ibunya cantik, anaknya kok agak pesek hidungnya. Oh, kemungkinan ya, itu kepalanya peyang gitu. Disebabkan apa? Kondisi pranatal. Ketika dia dalam kandungan ibunya, dia mengalami sungsang sehingga kelahirannya harus divakum oleh dokter. Vakum itu dengan cara menjepit, ya, menjepit kepala sehingga terjadi penekanan pada struktur batok yang menyebabkan agak peyang sedikit. Nah, tetapi faktor lingkungan ini, jika kita mengatakan faktor genetik itu 70-90%, maka faktor lingkungan selebihnya. Ya. Baik, saya tidak ingin fokus di situ, tapi saya ingin fokus di aspek keagamaan. Ya.
Nah, aspek kognitif, jadi genetik itu menyumbangkan, faktor keturunan itu menyumbang sekitar 50-70% terhadap kecerdasan dan kemampuan kognitif seorang anak. Jadi saya ini pintar itu, kira-kira begitu. Saya ini pintar, ya. Ini adalah genetik daripada ibu saya. Nah, ibu saya itu menyumbang 50 sampai 70% dari gennya. Makanya saya pintar seperti ini. Tetapi apakah kepintaran saya ini hanya dibangun oleh semata-mata faktor genetik? Oh tidak. Ada pengaruh lingkungan. Saya rajin belajar. Ya, antum yang pernah ke rumah saya, antum bisa lihat itu buku saya banyak sekali. Saya punya buku itu 11 lemari. Nah, itu yang dikatakan bahwa aspek kognitif, jika kita pahami 50-70% merupakan sumbangan faktor genetik, maka selebihnya adalah pengaruh lingkungan. Ya, seperti stimulasi intelektual, pendidikan. Ya, saya seperti ini karena saya S1. Saya seperti ini karena saya S2. Itu kan faktor lingkungan, faktor pendidikan. Ya, serta hubungan dengan orang-orang tua, dengan guru yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan aspek kognitif. Demikian juga pengasuhan yang mendukung kesempatan belajar, nutrisi yang baik. Ini ayahnya pintar, emaknya pintar, anaknya kok agak goblok dikit. Oh, ini sebenarnya bukan faktor genetik, tapi ini adalah pengaruh lingkungan. Dia waktu kecil kurang nutrisi. Ayah ibunya ketika dia masih kecil ini kondisi ekonominya memprihatinkan, sehingga sehari-hari kadang-kadang kurang makan, kadang-kadang hanya makan nasi tok saja. Nasi dengan garam, kadang-kadang makan pakai kerupuk, ya tidak terpenuhi nutrisi yang baik bagi seorang anak. ASI juga stop. Nah, ini yang disebut dengan pengaruh lingkungan. Teman-teman, saya ingin lompat ke aspek, kalau aspek sosial emosional, itu makin kecil, 30-50%, dan lebih kecil lagi, teman-teman. Ya, pengaruh genetik pada aspek spiritual keagamaan. Kita melihat di halaman 7 itu, ya, pengaruh genetik pada spiritualitas keagamaan itu diperkirakan lebih kecil dibanding aspek yang lain, hanya sekitar 20-30%. Ya, itu dia. Saya nanti jawabannya ada di apa setelah itu ya. Nah, karena kecilnya faktor genetik dalam pembentukan perilaku keagamaan itulah, makanya kita harus lebih fokus pada pembentukan lingkungan yang baik. Jadi kalau kita katakan, jadi sikap keberagamaan yang ada pada diri seseorang, ternyata faktor genetik menyumbang hanya sebesar 20-30% saja. Artinya apa? Pengaruh lingkungan itu bisa mencapai 80%. Jadi faktor lingkungan berkontribusi 80% dalam tumbuh kembang seorang anak atau di dalam pembentukan karakter keagamaan seorang. Nah, apa yang dimaksud dengan pengaruh lingkungan? Seperti lingkungan keluarga, pendidikan agama di sekolah, peran para dai di lapangan, pengalaman hidup, hubungan sosial dengan masyarakat. Ini berkontribusi yang besar, mempengaruhi pembentukan spiritualitas seorang. Saya kasih contoh begini yang sederhana ya. Mama Dede umpamanya, Mama Dede. Curhat dong Ma, itu yang selalu bawa ceramah subuh di RCTI itu. RCTI apa Indosiar itu. Curhat dong Ma. Dia terkenal seorang ustazah ya.
seorang guru agama. Tapi tahukah antum kalau anaknya itu murtad? Murtad, masuk agama Kristen. Gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa faktor genetik itu bukan sesuatu yang menjadi determinan dalam tumbuh kembang keberagamaan seseorang. Artinya apa? Artinya saya ingin mengatakan bahwa faktor genetik itu terlalu kecil, ya, terlalu kecil, sumbangannya terlalu kecil dalam pembentukan aspek keagamaan, tidak seperti aspek fisik, ya, aspek fisik, warna kulit, kemudian bentuk badan, tubuh kita, organ tubuh dan sebagainya yang bisa menyumbangkan 70-90%, ya, faktor genetiknya itu menyumbang 70-90%. Maka teman-teman, karena kecilnya sumbangan genetik pada aspek keagamaan, berapa tadi? 20-30%. Itu dia yang ditunjukkan itu, ya. Karena kecilnya kontribusi genetik terhadap pembentukan aspek spiritualitas keagamaan, inilah yang sesungguhnya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita para dai di lapangan. Walaupun sebenarnya ini kita, ya, salah satu daripada agen perubah masyarakat. Selain juga orang tua. Jadi kalau kita mengatakan begini, karena kecilnya faktor genetik memberikan sumbangan pada pembentukan aspek spiritualitas, maka orang tua itu memang harus memiliki kepintaran di dalam mengelola lingkungan untuk tempat tumbuh kembangnya pertumbuhan karakter seorang anak. Contohnya apa? Orang tua menata kehidupan rumah tangganya dengan baik, kemudian menyediakan lingkungan sekolah yang baik untuk anak, memilihkan tempat tinggal di lingkungan yang baik untuk anak, untuk perkembangan keagamaannya, memilihkan guru yang baik. Maka dengan demikian, bahwa sebagai seorang dai, ini adalah merupakan peluang yang besar, ya. Artinya apa? Kita mungkin bisa mengatakan begini, saya seorang dai sesungguhnya memiliki tugas fungsi yang strategis dalam pembentukan perilaku keberagamaan seorang anak. Ya, ini adalah bahagian yang peran yang harus diambil oleh seorang dai, bahwa sesungguhnya kita memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi di dalam pembentukan aspek keagamaan seorang anak. Kita masuknya di mana, ya? Apakah kita ini masuk dalam faktor genetik atau masuk dalam pengaruh lingkungan? Kita ini masuk dalam lingkungan. Kita ini masuk pada aspek pengaruh lingkungan. Lingkungan itu adalah sesuatu yang di luar diri kita. Ada lingkungan terdekat, ada lingkungan terjauh. Lingkungan terdekat bagi seorang anak, ya, keluarganya, ibu dan ayah bundanya. Nah, kemudian teman-teman, saya ingin mencoba menegaskan sedikit lagi, ya, bahwa genetik itu bukanlah penentu absolut. Jadi ada sebuah teori namanya epigenetik, namanya teori tentang epigenetik.
Teori epigenetik itu adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa pembentukan karakter, kepribadian, pembentukan tumbuh kembang anak, faktor penentu absolutnya itu bukan faktor gen. Ya. Itu bukan faktor gen, bukan hanya faktor gen. Faktor gen bukan penentu absolut. Tapi juga lingkungan. Ini kita misalkan seperti stres, nutrisi, pengalaman hidup. Itu dapat mempengaruhi ekspresi gen yang berhubungan dengan kesehatan mental atau perilaku. Atau anak yang memiliki genetik kecerdasan tinggi mungkin tidak mencapai potensi mereka tanpa dukungan pendidikan dan lingkungan yang memadai. Itu tadi yang kita kasih contoh, ayah bundanya itu cerdas. Ayah bundanya soleh. Tapi apakah di masyarakat kita ada kita jumpai orang tua yang cerdas tapi anaknya agak sedikit goblok? Ada. Apakah ini pengaruh gen? Tidak. Kalau pengaruh gen, dia akan pintar seperti ayah bundanya. Tapi kenapa kok sedikit goblok? Oh, ternyata dia kurang nutrisi. Ayah bundanya tidak memberikan lingkungan pendidikan yang bagus untuknya, sehingga tidak bisa memaksimalkan kognitifnya dengan baik. Ayah bundanya pintar, tapi anaknya tidak disupport untuk bisa membaca buku lebih banyak. Tidak diajari keterampilan untuk bersosialisasi, tidak diajari keterampilan untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan lain sebagainya. Maka teori epigenetik itu adalah sebuah teori yang ingin menyatakan bahwa tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama genetik, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Baik. Nah, teman-teman, antum bisa baca di bawah ini ya. Mengapa pengaruh genetik pada spiritualitas, keagamaan lebih kecil dibanding aspek lainnya, yaitu sekitar 20-30%. Ini antum baca saja. Baik. Kita lanjut pada halaman 11. Kita ingin melihat, teman-teman, bagaimana perkembangan keagamaan. Saya fokuskan karena materi kita adalah pendidikan agama untuk anak, maka saya akan fokus pada perbincangan bagaimana perkembangan keagamaan dalam diri seorang anak. Sebagaimana yang tersebut dalam teori psikologi Islam, dan saya akan hubungkan dengan pendekatan dakwahnya. Teman-teman, dalam psikologi Islam, perkembangan keagamaan seorang anak itu dilihat sebagai proses yang bertahap, yang dipengaruhi oleh fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi spiritual. Ini bisa kita lihat dalam sebuah ayat, ya, ada perjanjian primordial antara kita dengan Allah di alam rahim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini disebut sebagai perjanjian primordial, pengakuan ya kita di alam rahim, kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, itulah yang disebut dengan fitrah. La tabdila li khalqillah. Fitrah itu tidak akan pernah berubah. Ya. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana yang telah disebutkan di awal tulisan ini. Nah, mari kita lihat, teman-teman, masa atau tahapan perkembangan keagamaan itu dilihat dari usia. Nah, kita sebut nomor 1 ini masa fitrah awal. Itu masa fitrah awal ini berdasarkan uji klinis psikologi, para psikolog, di usia baru lahir hingga 2 tahun. Apa yang menjadi karakteristik keagamaan seorang anak? Ya, dalam masa usia ini, anak itu berada pada tahap sensorik motorik. Ya, sensorik motorik ini dipahami bahwa anak belum memiliki konsep yang abstrak. Ya, tetapi dia merespon lingkungan melalui panca inderanya. Dia hanya baru punya kemampuan melihat, kemudian dia baru punya
menangkap cahaya, dia sudah bisa merasakan panas. Kalau umpamanya tersentuh kulitnya dengan api, maka ada respon. Itu yang disebut dengan sensorik. Sensorik itu dalam bahasa psikolognya apa yang ditangkap oleh panca indera. Ya, apa yang ditangkap oleh panca indera. Ketika dia matanya melihat matahari, maka panca indera memberikan respon, ya, karena tatapan langsung mata dengan matahari itu menimbulkan silau dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga pada usia-usia ini anak-anak ini belum memiliki kemampuan kata-kata yang baik. Dia masih kata-kata yang dikeluarkan masih terbatas 1-2 kata, umpamanya disebut mama, papa, umpamanya minum, makan. Itu pun diucapkan belum dalam keadaan sempurna. Ya, umpamanya dia bilang minum susu, dia bilang minum cucu, umpamanya. Punya kemampuan-kemampuan yang terbatas. Tetapi dia sudah memiliki respon, ya, respon terhadap lingkungan melalui panca inderanya. Nah, teman-teman, pada tahap ini, pada tahap umur 0 sampai 2 tahun ini, atau umur 1 hari sampai 2 tahun ini, anak mulai membangun kepercayaan kepada pengasuh. Jadi, ma'ruf bagi kita yang sudah berumah tangga, ya, anak di usia ini itu adalah dia hanya percaya dengan orang-orang terdekat, terutama kepada bundanya. Ya, kepada ayahnya bagaimana? Ya, dia juga percaya sama ayahnya, tapi kedekatan itu lebih kepada ibunya. Ya, di usia-usia ini. Nah, disinilah sebenarnya mengapa di usia-usia awal ini disebut sebagai masa fitrah awal, peran seorang ibu di dalam memberikan kasih sayang ini sangat penting. Peran seorang ayah bunda, ya, peran ayah bunda di dalam memberikan perhatian dan pembentukan lingkungan yang terdekat di usia ini itu menjadi sangat menentukan. Ya, ini sangat menentukan. Kenapa? Karena di usia ini adalah saat-saatnya, adalah usia di mana anak hanya percaya, hanya membangun kepercayaan kepada orang-orang yang terdekat dengan dirinya. Nah, ini maka disebut ini adalah peluang sebenarnya bagi ayah bunda, ya, untuk menumpahkan kasih sayang, kecintaan, perhatian, ya, pendidikan dasar, kemudian peluang bagi ayah bunda untuk membangun lingkungan keagamaan yang baik untuk anaknya. Ya, lingkungan keagamaan yang baik itu maksudnya adalah bahwa ya mungkin saja anak yang usia 1 sampai 2 tahun ini dia punya kakak, umpamanya dia punya abang. Maka karakter abang dan kakaknya ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena di usia 0 sampai 2 tahun ini, ingat itu yang nomor 3, bahwa di usia ini anak mulai membangun kepercayaan kepada pengasuh. Itu maksudnya adalah ayah bunda dan lingkungan yang terdekat dengan dirinya. Nah, pada tahap ini hubungan anak dengan Allah itu bersifat alami. Bersifat alami yang terlihat, ya, yang dipersonifikasikan pada ketergantungannya pada kasih sayang kedua orang tuanya, ayah bunda dan lingkungannya. Nah, konsep iman di usia ini itu belum berkembang secara sadar, ya, tetapi emosinya dan spiritual itu mulai terbentuk melalui kasih sayang, kelembutan dan pelindungan yang diberikan orang tuanya. Maka kita melihat bahwa usia 2 tahun ini itu disebutkan oleh Allah dalam surah Luqman. Ya. Baik. Kalau begitu apa peran orang tua? Tentulah dalam kondisi yang seperti ini yang telah kita sebutkan, ketergantungan kepada orang-orang terdekat, orang tua itu berperan memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman. Membiasakan anak dengan lantunan Al-Quran, azan,
atau doa yang menanamkan kesadaran spiritual sejak dini. Pendekatan dakwah bagaimana? Tunjukkan cinta, kasih sayang, perhatian sejak sebagai bentuk dakwah yang lembut. Hal ini tentu akan membangun rasa aman dan kepercayaan. Nah, di masa-masa ini memang kasih sayang itu harus diperlihatkan, dan memang itu fitrahnya. Di masa itu memang fitrahnya. Memang sebuah kebutuhan yang diperlukan oleh seorang anak di usia itu. Nah, maka ciptakan lingkungan atau suasana religius di dalam rumah tangga. Ya. Suasana religius itu mungkin indikatornya rumah selalu anak selalu diperdengarkan lantunan Al-Qur'an, ibu membaca doa dan zikir di saat malam menjelang tidur sebagai bahagian pengantar tidur bagi seorang anak, untuk menanamkan kesan positif tentang agama dan untuk melahirkan kedamaian di dalam batinnya. Nah, metode dakwah memperdengarkan bacaan Al-Quran sejak bayi, membiasakan ucapan positif seperti ucapan salam, doa pendek saat berinteraksi dengan anak. Baik, untuk masa umur 3-8 tahun, kita melihat anak ini berada pada tahap intuitif proyektif. Ini adalah sebuah istilah yang lazim digunakan oleh para psikolog, ya. Jadi, antum bisa lihat penjelasannya itu di bawah, bahwa pada tahap ini anak cenderung memahami dunia, termasuk konsep agama, melalui imajinasi dan intuisi mereka, bukan logika rasional. Ya, mereka menggunakan cerita. Jadi antum bisa mungkin punya pengalaman di usia-usia ini anak-anak, kalau kita cerita, ya, kalau kita menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui cerita-cerita, itu dia akan duduk manis, dia mendengarnya. Besok-besok dia akan bilang lagi sama ayahnya, ya cerita lagi lah ya, cerita yang semalam itu. Karena memang ini adalah karakteristik perkembangan di usia 3-6 tahun ini. Nah, dan ingat, di masa ini anak-anak sangat dipengaruhi oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya. Maka bangun lingkungan terdekat mereka. Nah, cara orang dewasa menjelaskan agama sering diterima begitu saja tanpa pertanyaan, gitu. Jadi nggak akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ilmiah itu di usia 3-6 tahun ini. Mereka dengar saja, gitu. Ya, mereka dengar saja. Anak mulai mengenal konsep sederhana tentang Tuhan, ya. Kemudian mengenal konsep agama melalui cerita dan pengamatan. Maka di usia ini anak-anak ini adalah pendengar budiman. Di usia 3-6 tahun ini kita cerita. Maka kalau umpamanya kita sebagai dai umpamanya, kalaupun kita mau buka PAUD umpamanya, atau buka sekolah-sekolah seperti TK, ya, yang di usia 3-6 tahun, ini bisa jadi pedoman, gitu. Ini bisa jadi pedoman. Makanya sebenarnya guru TK atau semakin tinggi, itu tingkat kesulitannya sebenarnya semakin rendah. Kalau saya ingin mengatakan bahwa tingkat kesulitan menjadi seorang guru TK, itu tingkat kesulitannya melebihi guru SD, melebihi guru SMP, melebihi guru SMA. Kenapa? Karena memang tidak mudah, ya, untuk memahami kondisi psikologis dan perkembangan anak-anak di usia ini. Nah, tapi ini bisa jadi bekal kita, bahwa di usia ini itu anak biasanya menjadi pendengar yang budiman. Dia suka cerita, mendengarkan cerita. Ini bahan yang sangat penting bagi ayah bunda dan kita sebagai dai. Nah, pemahaman agamanya bersifat imitasi, meniru. Makanya perilaku orang-orang terdekat itu juga harus bisa menggambarkan dia sebagai contoh. Maka inilah yang saya katakan tadi, bahwa selain lingkungan keluarga, lingkungan di mana kita tinggal itu juga menjadi perhatian ayah bunda, memilihkan lingkungan untuk si anak. Nah, maka kalau kita pahami lebih lanjut, teman-teman,
program dai di lapangan ya adalah bagaimana mensinkronkan, melakukan sinkronisasi pendidikan keluarga dengan pendidikan sekolah dan pendidikan lingkungan. Jadi saya ingin mengatakan begini, kalau kita sebagai guru di lapangan, guru sekolah, dai, ya, mari kita coba definisikan apa itu sekolah. Jadi saya mendefinisikan sekolah, apakah dia formal, tidak formal. Sekolah itu adalah lembaga alih bantu pendidikan keluarga. Ya, sekolah itu adalah lembaga pendidikan alih bantu. Jadi fungsi pendidikan sekolah itu membantu ayah bunda di rumah untuk mendidik anaknya. Gitu. Maka jika kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa terhadap sekolah kita, jika kita ingin mendapatkan hasil yang luar biasa dari pengelolaan sekolah kita, maka lakukan sinkronisasi. Bukan anaknya saja yang dididik, tetapi orang tuanya juga ikut dikonseling. Sehingga apa? Sehingga seimbang antara pendidikan keluarga dan sekolah atau pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Kita sering memberi contoh begini, di sekolah kita ajarkan dia itu baik umpamanya. Makan tangan kanan, nak. Tapi di rumah, hal-hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh orang tuanya. Nah, sinkronisasi pendidikan ini penting kita lakukan sebagai dai. Baik ya, teman-teman, saya lompat saja ke halaman 14, masa pendidikan formal. Ya, itu di usia 7 sampai 10 tahun. Nah, pada tahap ini, pada usia ini, anak mulai memahami aturan agama secara konkret, ya, dan melihat agama sebagai serangkaian kewajiban yang harus diikuti. Makanya angka 10 tahun itu disebutkan oleh Nabi SAW. Coba lihat itu. Nabi mengatakan, perintahkan anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Jadi pada usia 7 tahun, orang tua memperkenalkan ini loh nak kewajibannya. Kemudian tidak hanya disebutkan kewajiban, orang tuanya mengajarkan itu. Diajarkan, ya inilah yang disebut anak ini di usia 7 sampai 10, mereka mulai memahami aturan agama secara konkret. Kita katakan, nak, dalam beragama kamu punya kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah sholat, itu konkretnya. Bagaimana cara sholat, nak? Begini, 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 begini. Dia akan melihat ini dan dia akan memahami bahwa agama ini adalah merupakan serangkaian kewajiban yang harus diikuti. Maka Nabi mengatakan, perintahkan anak-anakmu sholat pada usia 7 tahun dan pukul mereka jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Itu dia. Nah, di usia ini pula, orang tua berperan memberikan pendidikan agama formal dengan pendidikan kasih sayang. Karena dia sudah masuk pada pendidikan yang sifatnya formal, nah ini juga bahagian dari peluang dan tantangan kita sebagai seorang dai yang berada di luar lingkungan keluarga. Kalau kita tadi disebutkan kita punya PAUD, punya sekolah, punya TPA, maka mari teman-teman diatur kurikulum sekolah itu dengan baik. Agar apa? Agar anak-anak yang di usia ini, itu mereka betul-betul memahami. Jadi ini juga termasuk usia yang sangat menentukan dalam perkembangan keagamaan anak-anak ke depan. Nah, pendekatan dakwahnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ibadah gitu. Ini kan kalau kita lihat ini di usia-usia SD ini ya, usia-usia SD. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ibadah, akhlak, hukum sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Ya, atur kurikulumnya. Ya. Kemudian apa? Karena dia sifatnya mencontoh. Metode dakwah yang sifatnya praktis, arti praktis, tidak terlalu banyak teorinya. Teori penting,
tapi penekanan pada aspek-aspek yang sifatnya praktikal, itu porsinya lebih besar. Seperti bagaimana tata cara wudhu, tata cara melakukan wudhu, bukan teorinya. Teori penting, tetapi hal-hal yang sifatnya praktis, praktikal, itu jauh lebih penting. Mungkin porsinya lebih besar. Hal-hal yang terkait dengan sholat, teori, dan bagaimana cara melakukannya. Beri ilmunya, dan beritahu kaifiatnya. Demikian juga membaca Al-Quran. Bagaimana tajwidnya, dan beri praktiknya. Contohnya, bagaimana cara membaca Al-Quran. Kemudian apa? Kegiatan-kegiatan berbasis nilai Islam seperti berbagi, ya, berbagi, bersedekah dengan sesama dalam kegiatan sosial, dalam kegiatan amal, kemudian cerita-cerita yang mengajarkan hikmah dan nilai-nilai moral dari perspektif agama Islam. Nah, ada yang disebut dengan masa internalisasi nilai. Di sini anak-anak pada usia 11 sampai 14 tahun, itu mereka berada pada tahap sintetik konvensional. Mereka mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mempersonalisasi keimanan kita. Ya, pertanyaan-pertanyaan, Allah itu di mana, bagaimana Allah. Kemudian masa ini adalah internalisasi nilai-nilai. Anak-anak di masa ini, karena mereka sudah memasuki masa pubertas awal, nilai penanaman nilai atau internalisasi nilai seperti nilainya keadilan, rasa malu, rasa empati, pentingnya khusyuk dalam ibadah, rasa malu harus dijaga. Ini adalah masanya. Masa di mana mereka diperkenalkan dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai akhlak, kejujuran, pentingnya keteladanan, tanggung jawab, kepemimpinan. Nah, ini adalah masanya anak-anak diajarkan tentang nilai-nilai. Nah, apa peran orang tua dan guru kita sebagai dai? Tentu menjadi teladan dalam pelaksanaan agama dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Gitu. Menanamkan nilai-nilai akhlak mulia sesuai ajaran Islam. Mendorong anak untuk memahami tujuan ibadah. Pendekatan dakwahnya bagaimana? Melibatkan anak dalam diskusi terbuka. Jadi para dai ketika dia, karena anak-anak ini tadi berada pada tahap sintetik konvensional, ya, jadi mulai dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, di mana tahap kedua itu anak-anak menjadikan orang terdekat sebagai contoh. Nah, kemudian di usia ini di mana nilai-nilai keagamaan itu harus lebih konkret. Pendekatan dakwah yang bisa kita kemas itu bagaimana ketika contoh ya, ketika mengajarkan sholat, bagaimana prakteknya? Ya, orang tua harus jadi role model. Demikian juga dengan dai atau guru harus menjadi role model bagi seorang anak dalam kehidupannya. Kemudian ada yang disebut dengan pematangan spiritual, itu umur 15 tahun ke atas. Ini kita sering bahwa di masa ini adalah masa remaja, mukallaf, anak sudah terkena beban syariat, dan dia bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban agamanya. Teman-teman, sebagai yang terakhir, antum bisa lihat di halaman 18, saya juga mencoba memberikan gambaran kepada kita tentang media dan teknologi untuk pendidikan anak. Walaupun ini adalah sesuatu yang sangat terbatas, teman-teman boleh kembangkan. Kira-kira di masa bayi, ya, di masa bayi, bagaimana bentuk media dan teknologi yang tepat? Ya, seperti penggunaan audio religius umpamanya, seperti lantunan Al-Quran, dzikir, doa, ayat pendek. Jadi, walaupun di usia ini anak-anak belum bisa membaca, belum bisa memiliki kosakata yang banyak dan memiliki keterbatasan dalam pengucapan, ya, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup kesempatan orang tua untuk selalu dan terus memperdengarkan kepada anaknya apa doa-doa pendek,
kemudian lantunan ayat-ayat Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Ada mainan yang sifatnya interaktif. Kemudian video animasi singkat ini juga bisa menjadi alternatif media dan teknologi yang bisa dipergunakan dalam pendidikan anak. Kemudian ada juga masa kanak-kanak di usia 3 sampai 6 tahun. Itu kira-kira media dan teknologi yang tepat itu apa? Saya menyebutkan situ ada aplikasi interaktif, video animasi edukatif, e-book bergambar, mainan edukatif elektronik, kartu pintar. Tapi kadang-kadang begini ya, kalau saya eh, dari pengalaman ya, dari pengalaman pengamatan, orang tua yang menyediakan media-media pembelajaran yang seperti ini, itu anaknya akan tumbuh kembang dengan baik. Toh kita mengatakan sebenarnya sih saya setuju saja, tapi nggak cukup dana, nggak ada anggaran, kira-kira gitu, untuk membeli media dan teknologi yang cocok untuk anak-anak ini seperti video, membeli apa namanya mainan-mainan yang sifatnya edukatif. Tapi ada catatan teman-teman, ya. Ketika kita memfasilitasi anak dengan media, ya, media permainan dan sebagainya. Satu penelitian yang pernah saya baca dari sebuah jurnal, anak-anak tidak boleh disediakan permainan yang terlalu banyak. Contohnya, kita kasih dia tuh main-mainan berupa mobil-mobilan umpamanya. Itu tidak boleh terlalu banyak. Mungkin anak itu cukup 1, 2, 3. Kenapa? Karena kalau anak diberi permainan dengan jenisnya satu, ya, satu bentuk atau mobil, tapi banyak sekali 8 gitu. Maka dari hasil penelitian, ini akan mengganggu daya imajinasi dan kreativitasnya. Gitu. Jadi apa artinya? Semakin sedikit permainannya, maka akan semakin mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang imajinatif dan kreativitas. Itu hasil penelitiannya. Walaupun ada juga orang yang mengatakan ya semakin banyak, semakin terbuka peluang untuk berkreasi. Semakin banyak permainan akan semakin berkembang daya imajinasinya. Tapi hasil penelitian berbeda. Baik teman-teman, itu ada masa akhir umur 7 sampai 10 tahun apa media dan teknologi yang tepat, ada masa remaja, ada masa dewasa dan lain sebagainya. Di akhir saya menginsert sebuah gambar di halaman 23. Ini adalah program terbaru dari Kementerian Pendidikan, halaman 23. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi anak Indonesia hebat itu melakukan pembiasaan bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Jadi anak-anak jangan dibiasakan tidur itu di atas jam 10 atau di atas jam 11. Karena dia akan mengganggu kesehatannya. Karena di sekitar jam 10 sampai jam 2 malam, itu tubuh melakukan detox, ya, detoksifikasi, ya, kata bahasa lainnya itu tubuh di sekitar jam 11 sampai jam 2 itu melakukan bersih-bersih. Ya, makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangunnya di sepertiga malam. Di kokok ayam yang pertama itu diperkirakan di atas jam 2. Ya, jangan biasakan bergadang, ya, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, waktu tersisa kita ada sekian menit, mungkin bisa kita manfaatkan untuk berdiskusi. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Edi Sundari yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Ini kita buka ya sesi tanya jawab untuk teman-teman kita dai, bisa dengan bertanya langsung atau ditulis pada chat ya. Baik, yang mau bertanya langsung silahkan. Anasa, Bismillah. Nah, Fadal. Bismillah.
Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz atas materinya. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terkhusus para dai-dai kita Ustaz. Jadi eh, ada namanya anak-anak yang punya kebutuhan khusus Ustaz. Kan gitu. Ya. Jadi anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini untuk para dai, kira-kira gimana tipsnya Ustaz? Cara jalan masuknya untuk dakwah ke mereka ini Ustaz gitu. Itu Ustaz. Oke, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair, Ustaz. Oh ya, baik. Teman-teman, di Indonesia tidak terlalu banyak sekolah-sekolah yang eh, memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, ya, tidak terlalu banyak. Kalau yang dikelola, jadi ada yang dikelola oleh pemerintah, ada juga yang dikelola oleh swasta. Ya, kenapa sekolah-sekolah yang mengelola anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak terlalu banyak dikelola? Ya, bisa jadi sedikitnya jumlah atau populasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua, berkurangnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini itu bisa jadi merupakan gambaran Indonesia sehat. Ya, dari waktu ke waktu Indonesia mengalami tingkat indeks kesehatan itu meningkat. Ya, bisa jadi pemerintah dan swasta ingin fokus, ya, ingin fokus, karena memang pelayanan terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus ini itu ekstra, bukan hanya dari segi fasilitas, tapi juga kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Teman-teman, kalau kita sebut ABK, anak-anak yang berkebutuhan khusus, ini bukan saja berkebutuhan khusus pada aspek fisik, ya. Kan ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus dilihat pada faktor fisikal, ya. Faktor fisikal itu maksudnya pertumbuhannya. Jadi kita ingin menyebutkan, ingin mensinkronisasi pada teori tumbuh kembang. Jadi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus dilihat pada aspek pertumbuhannya. Aspek pertumbuhan itu maknanya pada aspek fisik. Ya, anak-anak yang mengalami pertumbuhan yang tidak normal umpamanya. Apa contohnya itu ya? Ya, mengalami gangguan bicara umpamanya, ya, bicara, tapi tidak masuk ya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu seperti ini, speech delay ya. Itu tidak masuk ya. Speech delay tidak termasuk anak-anak yang masuk dalam kategori anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tahu speech delay? Speech delay itu anak-anak yang celat itu. Umpamanya dia bilang, "Mak, saya mau makan tapi jalan-jalan." Dia bilang, "Mak, awak mau makan tapi alan-alan." Itu namanya speech delay. Itu tidak termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua, jenis anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah dilihat pada faktor-faktor psikologis. Ya. Nah, ini kita kategorikan dia pada keterlambatan perkembangan. Jadi ada terlambat pada pertumbuhan, ya, terlambat pada pertumbuhan, itu masuknya gangguan fisik, dan keterlambatan pada perkembangan. Kaitannya dengan psikologis. Nah, kira-kira bagaimana cara masuknya kita sebagai seorang dai? Maka yang perlu menjadi pertimbangan kita adalah, yang pertama, apakah kita punya kemampuan itu? Oh, kita kayaknya kalau secara khusus nggak punya kemampuan. Untuk menggabungkannya juga tidak mungkin. Saya waktu tinggal di Pekanbaru ya, ada beberapa orang murid saya itu yang
termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, termasuk anak-anak yang ini ya, anak-anak yang autis, ya, anak-anak yang autis. Ya, anak-anak autis ini adalah anak-anak yang tidak bisa fokus dalam sebuah keadaan, ya. Tapi tidak bermakna bahwa anak-anak autis ini tidak pintar. Karena ada anak-anak autis ini dia hanya tidak bisa fokus saja. Jadi kalau dia umpamanya kita menjelaskan di depan dalam sebuah kelas pembelajaran, ya, dia tidak bisa fokus, tidak bermakna bahwa dia tidak mengerti gitu. Saya punya seorang murid sekarang sudah usianya 30 tahun sekarang muridnya, usianya. Dia murid saya SD dulu, ya. Ketika dia dewasa, ketika dia SD, saya punya mobil. Saya sudah punya mobil di tahun 2000 awal ya. Saya tanya ketika dia dewasa, dia masih ingat BK mobil saya. Ya. Dia bisa bicara banyak tentang teman-teman. Tapi ketika bicara sama dia itu nggak bisa fokus. Kadang-kadang dia bicara ya dengan melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Bisa jadi dia bicara, memberikan respon, tetapi tidak dengan memperhatikan kita. Bisa saja dia berbicara, memberikan respon atas pertanyaan kita, tapi bisa jadi dia sambil melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ya, ini yang disebut dengan disorder itu. Ya, dia melakukan gerakan-gerakan yang berulang. Ini juga anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, apakah bisa menggabungkan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan yang tidak? Ini terjadi kesulitan. Ini yang pengalaman saya, bahwa ketika di Pekanbaru, saya punya murid dalam satu kelas itu digabung, ya, karena kesalahan diagnosa. Karena waktu saya menjadi kepala sekolah di Pekanbaru, saya memanfaatkan tenaga psikolog ya untuk melakukan seleksi penerimaan peserta didik baru. Ya, apakah ini anak bisa masuk atau tidak? Dan saya juga membuka kelas akselerasi percepatan SD tamat 5 tahun, kemudian yang SMP tamatnya 2 tahun. Apakah ini anak bisa masuk di kelas akselerasi percepatan atau dia masuk di kelas reguler? Nah, ternyata anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika dia digabungkan dengan anak-anak yang normal, kita katakan normal, maaf ya, ini akan memberikan gangguan gitu. Gangguan kepada guru, kemudian juga gangguan kepada teman-temannya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus ketika dalam kelas, dalam pengalaman saya itu kadang-kadang mereka manjat itu, memasukkan tangannya ke colokan listrik gitu, nggak berdebar gitu ya. Kemudian lari-lari karena di kelas kami itu ada TV ya sebagai media pembelajaran. Saya siapkan TV, ada perpustakaan kelas, itu dia lari di sekitar itu dan pernah kejadian TV-nya jatuh. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita bisa? Bisa saja sebenarnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Ya, dengan mempertimbangkan banyak hal. Yang pertama, pertimbangkan kemampuan kita dalam upaya pengelolaan pembelajaran. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa jazakumullah khairan jaza. Ustaz dan Musyrifuna. Ustaz mau bertanya, Ustaz, dalam kita yang punya lembaga pendidikan di lokasi dakwah, terkadang kita sudah melakukan pendidikan untuk anak-anak, kemudian pembentukan karakter mereka baik dalam segi agama, dan juga bahkan kita memberikan pantauan terhadap lingkungan mereka seperti itu, sehingga setiap hari itu selalu dimonitoring apakah anak ini dia bergaul dengan teman yang baik dan semisalnya gitu kan. Nah, tetapi ada satu kendala saat ketika kita berupaya untuk menyadarkan anak-anak. Nah, ternyata di orang tua kesadaran untuk mengajarkan anak itu yang sangat kurang gitu, Ustaz. Bahkan keseringan anak itu yang misal mengajak orang tuanya untuk sholat ke masjid. Nah,
Tapi kebanyakan ada di antara anak itu kita tanya kenapa tidak sholat berjamaah yang laki-laki. Karena ayahnya lagi sibuk bekerja gitu. Atau karena ayahnya nggak mau berangkat gitu. Jadi gimana itu permasalahan yang kita hadapi di lapangan itu kesadaran orang tua terkait pentingnya pendidikan anaknya kan itu termasuk ke dalam aspek pengaruh lingkungan tadi saat ya. Jadi gimana trik itu supaya untuk menyadarkan orang tua. Kita juga ada semacam bikin pertemuan juga pembekalan untuk orang tua sekali dalam sebulan. Cuman efeknya itu belum terlalu terasa kita lihat di lapangan. Mohon arahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Amin. Baik, David Iskardia. Iskardian tuh di mana? Apanya? Ada Lokasi dalam di Pasaman, Ustaz, Pasaman Timur. Pasaman Timur ya, Masya Allah. Jauh. Sumatera Barat ya, batas dengan Bukit Tinggi ya. Nah, Ustaz. Masya Allah. Baik. Tadi saya sudah sampaikan begini ya, perlu sinkronisasi pendidikan. Ya, bahwa yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, yang mempengaruhi pertumbuhan keagamaan karakter anak, itu tidak melulu pada faktor genetik, tapi juga faktor lingkungan. Itulah tadi ada disebut dengan teori epigenetik, ya, bahwa kedua-duanya genetik dan lingkungan itu sama, ya, sama besar, sama ikut memberikan pengaruh, sama menjadi faktor determinan bagi terbentuknya tumbuh kembang dan keagamaan anak. Oke, sekarang itu sudah Itu teorinya. Sudah kita lakukan. Oh, kita juga sudah panggil orang tuanya sebagai bentuk upaya kita untuk mensinkronkan antara pendidikan sekolah dan rumah tangga, gitu ya. Kita sudah berusaha nih untuk sinkronisasi antara pendidikan keluarga, ayah bunda, dengan pendidikan sekolah. Tapi belum juga berhasil. Apa yang jadi alasan anak? Nah, hal lain mungkin yang bisa perlu kita coba, dua hal. Yang pertama, kita lakukan home visit. Home visit. Apa itu home visit? Kunjungan ke rumah. Jadi salah satu teknik yang dipakai dalam psikolog, ya, para psikolog itu sebenarnya bukan hanya psikolog, para guru. Saya juga menjadi guru pernah melakukan hal yang sama. Ketika kami mengalami kesulitan di dalam pembentukan karakter anak karena terjadi perulangan pelanggaran disiplin, kemudian berulangnya kenakalan-kenakalan yang terjadi di sekolah, maka kami lakukan home visit untuk lebih dekat mengenal bagaimana sebenarnya orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya di dalam rumah tangganya. Oke, kita coba memberikan sebuah analisis. Ya, apa yang menurut kita? Kenapa pendidikan yang kita berikan di sekolah tidak menjadi efektif? Sementara kita klaim, saya sudah melakukan yang baik. Saya sudah melakukan yang baik. Kita sudah berakhlak mulia, contoh agama juga sudah kita berikan, nasihat-nasihat itu rutin setiap pagi. Kita bisa melihat selanjutnya pada sisi rumah tangga. Tanya dalam bentuk dialog, tanya ke anaknya, kumpulkan informasi, perhatikan kehidupan keluarganya. Apakah orang tuanya, ayah bundanya sudah memberikan pendidikan yang baik kepada kedua anaknya. Jadi antum pernah membaca nggak hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah tentang cerita seorang perempuan miskin yang datang bersama kedua anak perempuannya ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di rumah itu tidak ada Nabi. Aisyah memberikan kepada perempuan miskin ini sebuah kurma. Lantas perempuan ini membelah kurma ini menjadi dua dan diberikan kepada masing-masing anaknya satu bahagian. Setelah perempuan miskin ini keluar dari rumah Nabi, Nabi pun pulang ketika itu. Maka kata Aisyah, rasa takjubku terhadap perempuan itu, aku ceritakan ini kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, apa yang kata Nabi? Manibtuliya minal banat bisyai'in fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar.
Antum lihat nanti dalam syarah Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan yang dimaksud dengan fa'ahsana ilaihinna bentuknya adalah perhatian, rasa cinta, pendidikan yang bagus, termasuk orang tua memberikan apa yang menjadi hak anak. Nama yang bagus diajarkan Al-Quran, dan orang tua laki-laki memberikan anak seorang ibu yang baik. Apakah orang tua telah menjadikan teladan, mempraktikkan nilai-nilai keagamaan, dan sebagainya? Oke. Saran saya, antum jangan fokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolosal. Selama ini mungkin kolosal ya, kegiatannya. Kolosal artinya klasikal, semua orang tua dikumpulkan dalam satu masa di sebuah tempat. Mulai sekarang lakukan dua hal. Yang pertama, home visit. Yang kedua, lakukan edukasi yang sifatnya personal. Orang tuanya, ayah bundanya datangin, undang ke sekolah, kita bincang tentang anaknya. Tapi ingat, orang tua tidak serta-merta akan mendengarkan informasi dari kita sebagai guru atau kepala sekolah tentang keburukan dan kelemahan anak-anaknya. Kecuali antum sodorkan sebuah data atau catatan atau instrumen atau jurnal tentang anaknya. Contohnya apa? Di sekolah itu ada disebut jurnal. Ya, atau ada yang disebut dengan instrumen penilaian aspek sikap dan spiritual. Itu kalau di sekolah, bahasa formalnya. Contohnya gini, nomor 1, nama anaknya, umpamanya Budiman, tanggal Senin 7 Januari 2025, pada jam ini, melakukan ini. Itu ditandatangani oleh guru yang membuat catatan atau guru yang bertanggung jawab, dan ditandatangani oleh anak yang bersangkutan. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang tua menerima informasi penyimpangan perilaku anak-anaknya. Itu sudah pernah kita lakukan. Sampai ada orang tua mengatakan, Ustadz, apapun yang Ustadz katakan tentang keburukan anak saya tidak akan terima. Jadi orang tua dibutakan matanya karena kecintaannya kepada anaknya. Dan itu memang fitrah dia ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi kayak manapun anaknya, jeleknya itu nggak akan buruk di matanya, selalu indah. Jadi lakukan pendekatan edukasi personal, dan yang kedua, lakukan home visit. Suguhkan data tentang perilaku-perilaku yang ingin diperbaiki dari anaknya. Ajak orang tua untuk bersama kita memperbaiki dan meningkatkan karakter si anak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khair jazak. Insyaallah iya. nanti kita coba dua cara ini insyaallah. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan langsung? Sebelum kita baca pertanyaan pada pesannya, kita langsung saja Ustaz baca, ada pesan pertanyaan ini. Ya, silakan Ustaz, dibaca Ustaz. Yang pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya bagaimana cara kita melakukan pendidikan kepada anak-anak yang mana kita mengajarkan mereka nilai-nilai agama, seperti tidak boleh berbohong, agar menjaga sholat, tetapi malah orang tua di rumah mengajarkan anak secara tidak langsung untuk berbohong, dan kita sudah melakukan sosialisasi dengan orang tua, namun untuk tidak ada pengaruh, untuk tidak ada perubahan, dan terus berulang dilakukan oleh orang tua. Mohon solusinya Ustaz. Baik, tadi sudah disampaikan ya, bagaimana atau apa yang bisa kita lakukan dalam upaya memaksimalkan hasil pendidikan kita. Nah, saya ingin menambahkan sedikit tadi dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Perlu ada edukasi, tidak saja secara umum, tapi juga edukasi personal untuk orang tuanya. Lakukan home visit, kemudian suguhkan data-data kepada orang tua ya, untuk memperkuat bahwa apa yang kita sampaikan ke orang tua ini bukan asumsi. Ya, bukan asumsi dan juga bukan persepsi. Tapi ini adalah data, fakta, pelanggaran, dan ini real dilakukan oleh anaknya. Lakukan ini.
Nah, kemudian ada satu hal lagi yang mungkin perlu kita perlu lakukan. Apa itu bimbingan konseling? Saya melihat teman-teman bahwa aktivitas bimbingan konseling ini termasuk salah satu bentuk kelemahan yang terjadi di sekolah-sekolah atau di dalam sistem pendidikan kita. Makanya program Menteri Pendidikan yang terbaru, Abdul Mu'ti, itu ke depan adalah meningkatkan pendidikan karakter. Nah, salah satu upaya yang saat ini dikembangkan adalah dengan memperbanyak guru-guru bimbingan konseling. Ya, Antum mungkin sudah dengar itu ya, program Menteri Abdul Mu'ti, dan itu sudah di-launchingkan oleh beliau bahwa ke depan pendidikan itu fokus pada pendidikan karakter, memperbanyak guru-guru BK ya untuk memaksimalkan pendidikan karakter tersebut. Nah, bimbingan konseling. Jadi bagi antum yang punya sekolah formal ataupun tidak formal, saya menyarankan agar antum buat pelatihan-pelatihan bimbingan konseling ini. Ya, saya beberapa waktu yang lalu itu mengisi pelatihan juga di tempat Ustadz Ali Masnur ya, sekitar 2 tahun yang lalu gitu, tentang bimbingan konseling. Yang terakhir saya berikan pelatihan di bulan 10, bulan 9, bulan 10 di Imam An-Nawawi, Ranto Prapat ya, pada bulan 9 dan bulan 10. Ya, pelatihan pengelolaan bimbingan konseling. Itu pesertanya adalah guru-guru. Jadi tidak hanya teori, saya juga melatih guru-guru bagaimana mengelola kegiatan bimbingan konseling. Bagaimana cara mengkonseling, kemudian bagaimana membuat record, ya, record artinya catatan-catatan sebagai bentuk laporan dan bisa digunakan untuk follow up ke depan. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa, kita jangan juga larut di dalam kesedihan karena memang anak-anak itu tidak bisa dirubah gitu. Ya, artinya apa? Artinya jika dalam batas-batas tertentu, ya ini anak sudah memang tidak bisa diharapkan, umpamanya tidak bisa diharapkan perubahan pada dirinya, baik disebabkan dia secara personal, ataukah penyebabnya itu adalah faktor keluarga, maka pastikan antum memberikan peringatan yang lebih greget gitu kira-kira. Mungkin bisa berikan peringatan kepada orang tuanya bahwa ketika ini tidak bisa berubah, ya, tidak bisa berubah, kita ingatkan bahwa tugas merubah ini bukan hanya tugas sekolah, tapi yang lebih utama itu adalah dari rumah tangga. Ketika ini tidak terjadi perubahan, maka kita akan sangat sedih, akan sangat bagaimana ya, dengan dengan pertimbangan yang cukup lama. Ini jika anak tidak bisa berubah, kita akan keluarkan. Saya pikir ini sesuatu yang tidak salah ya. Mengeluarkan anak dengan berbagai macam pertimbangan yang matang, karena memang mungkin perbuatan yang dilakukan telah mencapai titik yang tidak bisa lagi ditoleransi. Itu mungkin bisa jadi pilihan untuk mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Ya, saya tidak merekomendasikan untuk melakukan hukuman fisik, karena itu akan, walaupun itu diatur oleh undang-undang, artinya ada kebolehan selama tidak memberikan mudarat yang besar, guru boleh memberikan hukuman kepada anak. Tapi apa yang kita khawatirkan, nah ini jadi konflik besar di tengah masyarakat. Dan kita pernah mendengar informasi-informasi, dan saya di sekolah juga pernah merasakan itu. Ada seorang guru, karena melihat kesalahan anak, dia hanya pegang kuping anak ini, tidak menjewernya. Lantas anak ini mengadukan kepada orang tuanya. Orang tuanya ini ingin melaporkan guru yang bersangkutan ke polisi dan minta kepada guru atau sekolah untuk mengkonseling, melakukan terapi kepada psikiater untuk mengembalikan mental atau psikologi anak tadi. Jadi permintaannya itu berlebihan gitu. Nah, ini yang saya tidak merekomendasikan ini.
Ya, kalau bisa dengan cara perubahan, dengan cara dipanggil secara personal, home visit, itu lebih baik. Kalau tidak mungkin sampai pada titik tertentu, ini anak boleh saja kita keluarkan dari sekolah. Itu pengalaman-pengalaman saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan lain yang secara langsung sebelum kita baca kembali pertanyaan. Baik Ustaz, kita baca dulu pertanyaan Ya. chat ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Ana mau nanya gimana cara yang efektif untuk memberikan pembelajaran agama kepada anak yang pernah mengkonsumsi narkoba sehingga kita lihat dia kurang aktif ngomong, bahkan dia susah untuk memulai berbicara kecuali kita yang memulai. Jazakumullah khairan. Oke. Saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman mengajar anak-anak narkoba, tapi ini bukan anak-anak lagi, rata-rata orang dewasa. Ya. Kemudian saya juga pernah digandeng oleh badan apa namanya? Narkotika Nasional. Badan Narkotika BNN ya, Badan Narkotika Nasional Deli Serdang. Ya. Saya pernah digandeng oleh mereka. Jadi ada pengalaman sedikit bagaimana mengatasi orang. Biasa itu anak-anak yang narkoba ini dia udah usia dewasa ya, di atas 15 tahun biasanya. Dan yang kita hadapi kalau kita lihat di BNN Deli Serdang itu, yang pernah saya jumpai, itu anak-anak yang usia SMA. Kemudian ada Baitus Syifa di Medan itu. Kalau nggak salah teman-teman dari As-Sunnah ada yang masuk ke situ kalau nggak salah. Pernah dengar tuh Ustaz? Pernah kita masuk BNN. Ya, enggak bukan di apa? Yang di Baitus Syifa di ini di Helvetia. Ya kayaknya pernah juga. Ya, Pernah, saya pernah dengar, pernah membaca nama Ustadz Julham di situ. Ya, saya pernah nampak terbaca nama Ustadz Julham di situ. Saya pernah setahun itu ngisi kajian di Baitus Syifa itu. Kabarnya sekarang sudah ganti nama. Siapa? Lupa saya namanya. Tapi yang pendirinya Pak Edi namanya. Dia seorang pensiunan tentara itu. Pak Edi namanya. Nah, apa yang kita pendekatan seperti apa yang baik kita lakukan? Jadi teman-teman, ketika pengaruh narkoba ini anak-anak yang atau orang yang berada di dalam pengaruh narkoba, rata-rata mereka dalam kondisi psikologis yang sangat rendah, ya. Kalau mungkin bukan introvert ya, bukan introvert. Mereka biasanya tertutup, ya, tertutup bukan dalam makna introvert sebagai sesuatu yang inherent melekat dalam kepribadiannya. Dia tertutup karena pengaruh narkoba, ya, bukan tertutup dalam makna itu adalah kondisi normal psikologisnya, bukan, ya. Tertutup, menutup diri, biasa tidak banyak bicara, ya, tidak banyak bicara. Kalaupun bicara terbatas, mengalami halusinasi, ya, halusinasi, dan banyak hal-hal lain yang menunjukkan bahwa dia ini mengalami gangguan mental. Saya ingin mungkin masuk dalam bentuk beberapa terapinya ya. Jadi ketika di BNN dan ada juga anak-anak narkoba yang beberapa orang itu datang ke rumah saya, itu mereka minta terapi ruqyah, saya ruqyah. Nah, kemudian anak-anak yang berada di dalam pengaruh narkoba ini,
yang mereka terutama pengalamannya di rumah-rumah rehabilitasi, ya, rumah-rumah rehabilitasi. Terapinya, mereka jangan dibiarkan terlalu lama tanpa aktivitas. Nah, ini akan semakin memperpanjang kondisi psikologis yang buruk, ya, karena mereka punya waktu banyak untuk melahirkan halusinasi. Mereka punya waktu banyak untuk memikirkan sesuatu bagaimana caranya memenuhi kebutuhan mereka pada narkoba gitu. Maka kalau kita lihat tidak heran di banyak rumah-rumah rehabilitasi, selain kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, mereka diajak berkebun gitu ya, diajak berkebun, diajak bekerja, gotong royong. Nah, mereka juga didorong untuk berkomunikasi, mengaktifkan kegiatan komunikasi di antara mereka, kemudian juga para pengasuhnya itu juga didorong untuk memperbanyak komunikasi dengan orang-orang atau anak-anak yang terlibat narkoba ini. Ini kira-kira terapi yang saya rasa bahagian pengalaman yang bisa yang saya peroleh, yang bisa saya sampaikan ke antum. Perbanyak aktivitas fisik, dan yang kedua, aktifkan kegiatan-kegiatan komunikasi di antara mereka, baik di antara mereka atau di antara baik dari pengasuh ke mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Edi. Ada pertanyaan yang lain dari Dai? Ustaz Miswal, ada kira-kira pertanyaan lain dari Dai kita? Kita tunggu, Ustaz. Ustaz Rizwan, gimana tuh kabar antum? Alhamdulillah khair Ustaz. Masih diangkat ya? Langkat apa Binji? Angkat beliau. Angkat ya. Langkat. Baik, kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Baik, sebelum kita tutup, saya harapkan semua aktifkan video ya, kita mau foto bersama. Ya, semua ikhwan-ikhwan, teman-teman dai agar mengaktifkan kembali videonya ya. Ini Ustaz Herdiansah, Muhammad Iqbal belum aktif. Bang Fahmi, gimana kabarnya? Pengantin baru? Aidil, Abdurrahman, ya, Muhammad Afkarul Waton, Malim Harahap. Silakan diaktifkan kameranya dan dinampakkan mukanya ya, ikhwan. Silakan pakai peci, ya. Sarendi pakai peci, Sahanan, peci atau lobe. Malim, Raihan, belum aktif ini. Oke, kita mulai, Mas. Ya. 1, 2, 3. Oke, halaman keduanya.
Oke, sudah Ustaz. Oke. Baik. Ya, baik Ustadz dan ikhwan semua, kita ingatkan kembali agar mengisi daftar hadir ya, dan juga itu sebagai link sertifikat ya. Yang mengisi itu maka otomatis akan keluar sertifikatnya seperti itu. Kemudian tidak lupa kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Edi Suhori yang telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita pada seminar atau pelatihan kali ini. Mudah-mudahan akan ada nanti perjumpaan-perjumpaan selanjutnya Ustadz dengan dai ataupun dengan yang lain. Jadi kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.